Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita baca doa dulu ya. Doanya dipimpin oleh Nadia. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia. Nah, selanjutnya anak-anak kita absen dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan memulai pelajaran. Sebelum itu, Ibu akan memberikan dan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu siswa mampu menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, siswa mampu membuat suatu proyek dalam bentuk poster mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ketiga itu siswa mampu mempresentasikan hasil proyeknya dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dan memberikan sedikit materi tentang proklamasi kemerdekaan, di mana yang pertama dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Yang kedua itu ada peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, yang ketiga itu perundingan dengan Jepang. Yang keempat, penyusunan teks proklamasi. Dan yang kelima itu ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsikal Terauchi mengumumkan kepada Soekarno-Hatta dan Regimen bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, acara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Dan pada saat itu bangsa Indonesia resmi menyatakan kemerdekaannya, meskipun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi salah satu latar belakang pentingnya dan mempercepat proses proklamasi tersebut. Nah, kemerdekaan Indonesia ini bukanlah sebuah hadiah yang diberikan oleh Jepang secara langsung, tetapi proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia. Nah, di sini Ibu memberikan 3 barcode. Yang pertama ada yang berisi tentang infografis, yang kedua e-book, dan yang ketiga jurnal. Nah, ketiga ini itu tentang menjelaskan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian bisa menyehatkan langsung di dalam PPT ini. Nanti kalian scan ya anak-anak. Baik. Nah, di sini juga Ibu memberikan video pembelajaran dari YouTube yang bisa kalian scan. Nanti kalian bisa melihat penjelasan ataupun sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dari YouTube, dari barcode yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu soal sebagai kuis, di mana kalian bisa lihat dalam PPT ini terdapat satu soal. Ibu berikan waktu 3 menit untuk mencari jawabannya. Nanti siapa yang bisa jawab, Ibu berikan nilai tambahan. Oke, ada yang bisa menjawab? Baik, ini Agi Adinda Ginting bisa mencoba menjawabnya. Yang menjadi hambatan adalah ideologi, kabar, dan berita. Kemudian penolakan yang dilakukan oleh Ratu Belanda. Dan itu saja yang bisa saya jawab, Bu. Wah, bagus sekali Agi jawabannya. Terima kasih ya. Nah, kepada Sama Ibu. Oke, kepada Ananda Nadia dipersilakan. Ibu Nadia izin off cam ya, Bu. Baik. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, ya seperti yang contoh-contoh hambatan tadi, Indonesia kita sebagai bangsa Indonesia mungkin patut bangga karena Indonesia telah berhasil mengatasi sebagian besar tantangan tersebut dan terus bekerja keras untuk mencapai tujuan pembangunan yang nasional seperti itu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ananda Nadia, jawabannya sangat bagus sekali ya. Nah, jadi kepada Ananda Mahya, kepada Ananda Lia juga dipersilakan untuk menjawab.
beberapa tahun pertama kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai ancaman eksternal, termasuk itu seperti pihak lain mengakui kemerdekaan mereka itu, bahwasannya mereka itu kayak mengakui mereka itu menang, padahal tidak gitu loh. Dan yang terakhir itu ada masalah keamanan dalam negeri. Itu yang dimana menjelaskan terdapat suatu konflik internasional dan perjuangan politik dalam negeri itu perlu diatasi untuk mencapai stabilitas politiknya. Nah, adapun upaya untuk mengatasi hambatan ini itu diperlukan suatu kerja keras yang dimana suatu pemimpin menunjukkan kepada anggota atau prajuritnya untuk menguasai atau untuk kayak menunjukkan kerjasama masyarakat dan memperkuatkan anggota-anggotanya untuk berperangan di pertempuran itu. Nah, meskipun juga Indonesia menghadapi banyak tantangan di pasca sarjana kemerdekaan mereka, negeri ini berhasil juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk berkembang menjadi negara yang demokratis dan berdaulat seperti yang kita ketahui. Baik, sekian Bu jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Anandalia. Jawabannya sangat panjang ya, luar biasa. Baik, ini juga kepada Ananda Siti. Dipersilakan untuk menjawab. Baik, di sini saya mungkin hanya menambahkan sedikit saja ya. Di sini ada hambatan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan itu dalam bidang politik. Keadaan dunia politik bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan pembaharuan dalam segala aspek setelah proklamasi kemerdekaan. Kebanyakan adalah memperbaiki pemerintahan yang sebelumnya diarahkan oleh Jepang setelah Belanda. Langkah pertama adalah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Agenda pertamanya yaitu pengangkatan presiden dan wakil presiden serta pengesahan dasar negara, konstitusi negara. Rapat kemudian dilanjutkan dengan agenda yang lebih luas, yaitu pembentukan alat-alat negara seperti Komite Nasional, Kabinet Pertama Republik Indonesia, pembagian ke Republik Indonesia menjadi 8 provinsi beserta gubernurnya, pembentukan PNI sendiri, politik partai di Indonesia, yayasan BKR atau TKR, dan lain-lain. Namun, banyaknya kendala dan kurangnya pengalaman dalam proses pembangunan membuat kegiatan pemerintah mandek dan tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Yang selanjutnya itu ada bidang sosial dan budaya. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak juga terjadi perubahan sosial budaya, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Itu karena dalam kehidupan bangsa Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan, terjadinya diskriminasi rasial untuk membagi kelas sosial. Sebelum kemerdekaan, masyarakat Indonesia didominasi oleh orang-orang Eropa dan Jepang, sehingga penduduk asli hanyalah orang-orang sederhana yang kebanyakan menjadi budak para bangsawan atau penguasa. Namun, setelah deklarasi, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia, dan semua warga negara Indonesia diberikan hak dan kewajiban yang sama di semua bidang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, Bu. Terima kasih. Nah, baik. Terima kasih kepada Ananda Siti. Jadi, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah aktif dalam menjawab kuis yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya itu Ibu akan membagikan tugas proyek kalian, di mana Ibu akan bentuk kalian menjadi 2 kelompok, dan proyek yang harus kalian kerjakan yaitu membuat poster. Waktu pengerjaannya 30 menit ya. Terus lalu materi yang akan dibuat jadi poster itu tentang proklamasi kemerdekaan. Sekarang kalian coba scan barcode ini ya untuk memulai games. Di grup juga Ibu sudah kirim link Wordwell-nya, quiz games, jadi kalian bisa mengerjakan quiz ini.
Baiklah anak-anak, kita akan memasuki presentasi proyek dari kelompok. Jadi kepada kelompok 1 perwakilannya Ibu persilakan. Baik, di sini kami membuat poster yaitu sejarah singkat proklamasi kemerdekaan. Dan di sini ada 4 poin yang kami bikin. Pada poin pertama itu pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Wah, bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Posternya sangat bagus. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2. Di sini saya membuat poster sesimpel-simpelnya ya. Yang intinya kita semua pasti tahu sebagai bangsa Indonesia di mana Hari Kemerdekaan Indonesia itu pada 17 Agustus 1945. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia ini adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada hari itu Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini juga menjadi tonggak awal bagi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya dan menjadi negara merdeka yang berdaulat. Nah, seperti contoh yang poster itu nampak di mana ada sebuah tangan dan ada juga seorang presiden pertama kita yaitu Soekarno dan bendera merah putih. Nah, di mana di belakangnya juga terdapat elemen bangunan seperti itu. Di mana kita tadi ada pertanyaan yang menyangkut tentang pertanyaan pertama itu ada membahas tentang seperti infrastruktur seperti itu. Nah, itu salah satu menunjukkan infrastruktur yang dimana setelah kejadian perang antara Belanda dan Indonesia, di mana banyak bangunan-bangunan yang rusak ataupun yang hancur, dan ya setelah kemerdekaan bangsa Indonesia mencoba untuk membangun kembali. Nah, itulah salah satu contoh bangunan yang ada di belakang itu, yang dimana infrastrukturnya sudah kembali berdiri kokoh. Nah, seperti itu inti dari poster saya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Nah, baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika terdapat kata-kata Ibu maupun perbuatan Ibu yang salah dari awal pembelajaran hingga akhir ini. Jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi kata-kata motivasi kali ini yang Ibu berikan, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok dan belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmunya. Sekian, terima kasih.